Hai Lovers, selamat sore. Kembali lagi di acara Kapan Lagi On Air dalam segmen Ngobras, ngobrol bareng artis. Sore ini kita bakal kedatangan tamu istimewa, eh, Najwa Shihab. Kita akan bicara banyak dengan pendiri narasi sekaligus jurnalis handal, dan kemudian juga akhir-akhir ini menjadi influencer yang banyak memotivasi anak muda untuk lebih giat dalam berusaha atau berjuang. Kita tunggu ya. Buat teman-teman sendiri, apa sih itu Playfest? Buat yang belum tahu nih, ini sudah tahun ketiga Playfest diadakan. Ini adalah sebuah event kreatif di mana netizen bisa bergabung di situ, bisa menikmati sajian musik, sajian film, sajian diskusi ataupun conference, dan situ juga bisa tanya jawab sehingga anak-anak muda bisa turun di situ dan bisa tahu banyak hal, bisa dapat sesuatu ya, dapat insight dari situ untuk kedepannya dalam karir mereka ataupun dalam hobi-hobi mereka. Kita coba lihat, Mbak Nasra sudah gabung. Oh ini dia, kita undang ya. Halo, kita tunggu, kita sudah undang Mbak Assalamualaikum. Nasra untuk gabung. Hai, Mas Eka. Tampaknya masih Aku udah masuk belum sih? ada kendala teknis, sebentar, kita tunggu ya. Akunya udah masuk, cuma Mas Ekanya Oke. hilang. Halo, selamat sore Mbak Najwa. Ada nggak? Aku nggak nemu Mas Eka. Mas Ekanya hilang di sini. Aku coba keluar dulu, nanti masuk lagi ya Mas Eka, karena Halo, di selamat layarku sore nggak Mbak ada Mas Najwa. Ekanya. Aku nggak ngeliat Mas Eka, lihat deh. Itunya muter-muter aja. Aku Belum keluar dulu ya. nampak di layar saya. Aku keluar dulu deh. Nanti aku Buat masuk lagi teman-teman ya. nih yang Ini penasaran soalnya dengan nggak. Playfest, ikutin terus obrolan kami selama setengah jam ke depan. Kita akan bahas semua tentang apa itu Playfest, kemudian apa yang bakal ditampilkan di sana, kemudian kejutan-kejutan apa yang ada di situ. Kita coba undang kembali. Oke, saya undang kembali deh. Selamat, selamat sore Mbak. Selamat sore, nah sekarang aku baru ngeliat. Terima kasih sudah menyempatkan diri gabung di Kapan Lagi On Air sore ini. Sama-sama Kabarnya Mas gimana? Eka, seneng banget. Mas Eka, sorry bentar, aku mau gedein suaramu ya, karena suaranya agak nggak jelas. Ini gimana gedeinnya? Coba deh. Oke, oke Mas Mbak. Eka boleh tes nggak? Halo, cek. Halo Mbak Nana. Sudah keras? Suaraku jelas nggak Mas? Sudah, jelas banget. Oke, suaranya Mas Eka agak sayup-sayup. Sore hari Mbak sudah. Oke, sip, udah jelas sekarang. Oke. Gimana kabarnya Mbak? Sehat selalu di sana? Alhamdulillah sehat. Aku ya kesibukan pandemi semuanya karena berubah virtual ya. Jadi sibuknya sekarang depan layar, depan laptop. Kalau nggak Zoom atau Microsoft Teams, pokoknya sebutin deh apa aja aplikasi jarak jauh meeting aku udah punya semua. Tapi kalau lihat Mbak Nana nih, setiap walaupun pandemi, walaupun harus virtual, semangatnya nggak pernah surut deh kayaknya. Gitu ya Mas? Enggak sih. Kadang-kadang bete juga, kadang capek juga. Cuma kan aku selalu merasa itu pilihan ya. Maksudnya itu kita punya pilihan untuk kalau mau stres bisa, kalau mau bete bisa, kalau mau marah-marah bisa. Tapi pilihan untuk ngejalaninya dengan happy, dengan positif itu juga pilihan ada pada kita. Jadi tergantung kita sih mau gimana mau menyikapi atau merespon situasi yang ada menurutku. Mantap, itu kayak lovers. Semangat atau tidak itu pilihan kita ya. Mbak, ini nih, kebetulan kita semua penasaran nih, kayak lovers penasaran dengan event online yang akan dilaksanakan 6 Desember nanti, Playfest Oh, 2020. Kita senang banget karena di tengah pandemi seperti ini ada event kreatif seperti ini. Persiapannya seperti apa Mbak sejauh ini? persiapannya alhamdulillah. Ini kan kita tinggal seminggu lagi nih Mas Eka teman-teman. Jadi acara Playfest itu tanggal 6 Desember hari Minggu. Tinggal seminggu lagi. Jadi sekarang tuh kita memang lagi persiapan masa-masa akhir. Kita lagi kencengin promo. Makanya nih aku senang banget bisa ngobrol sama Mas Eka di kapan lagi untuk supaya lebih banyak lagi orang yang tahu bakal ada event ini.
Kita juga lagi ada satu guest speaker yang kita masih simpen, lagi kita atur gimana teknisnya, dan nanti mau kita umumkan, mudah-mudahan menjelang hari H kita akan umumkan siapa guest speaker bintang tamu yang satu itu. Tapi selebihnya semuanya sih udah alhamdulillah udah lancar sih. Jadi kan nanti kita mau bikinnya acaranya kan dari jam 1:30 siang. Dan memang Playfest itu sebetulnya acara tahunannya Narasi. Ini udah tahun ketiga. Di 2 tahun pertama kita bikinnya offline. Kita bikin di Senayan. Nah, tahun ketiga ini karena pandemi, memang kemudian kita pindahkan semuanya ke virtual. Tapi walaupun virtual, sejak awal tuh kita maunya teman-teman yang datang untuk menikmati experience-nya Playfest tuh bisa merasa berada dalam satu festival offline sendiri. Karenanya teknologinya tuh kita bikin bisa virtual 360 derajat, bisa berpindah-pindah dari satu area ke area yang lain. Jadi kita rancang sedemikian rupa sehingga walaupun virtual, tapi mudah-mudahan sensasi datang ke festival offline-nya tetap berasa. Gitu sih Mas Eka. Iya, menarik Mbak. Saya lihat situs resminya, di situ ada trailernya, kita bisa seakan-akan berjalan di sebuah event gitu ya. Kita bisa kebut yang satu, kebut yang lain, seperti itu. Apakah kuisnya hanya pada teknis Mbak, atau ada kejutan lain di situ? Yang jelas tuh kita mau memang yang betul-betul merasakan pengalaman Playfest itu mereka akan dapat banyak hal. Karenanya kita fokusnya kan 3 hal tuh Mas Eka. Jadi ada talks-nya, kemudian juga ada entertainment-nya, dan ada arts-nya. Karena kita yakin nih anak-anak muda sekarang tuh mereka butuh banyak hal, butuh asupan informasi, butuh asupan inspirasi juga dari beragam bidang. Karenanya memang kita ngundang pembicaranya itu juga beragam dari latar belakang yang beda-beda. Ada sutradara film, ada ilustrator, ada CEO perusahaan internasional, ada graphic designer, ada musisi. Jadi talks-nya pun itu beragam dari berbagai industri. Entertainment-nya tuh kita juga bikin selain virtual stage, kita juga bikin ada namanya karaoke. Mas Eka udah pernah belum sih karaoke virtual? Belum. Kayaknya seru banget sih karaoke virtual. Karaoke virtual tuh ya, aku nggak mau bohong ya, tentunya nggak ada yang bisa gantiin serunya karaoke sama-sama gitu. Tapi di kala pandemi ini, karena susah mungkin bukan susah, nggak bisa gitu ya kita karaokean di tempat karaoke secara rame-rame gitu. Karenanya kita rubah jadi virtual. Dan itu tuh seru banget, asal siap props-nya sih. Siapkan sisir, aku biasanya sisir bulat yang buat ngeblow gitu untuk mic. Terus siapkan checklist lagu-lagunya, terus siapkan, kalau aku sih selalu janjian sama teman-teman biar jogetnya juga seru rame-rame gitu. Jadi memang banyak cara sebetulnya untuk kita tetap senang-tenang, tetap fun, tetap networking, tetap dapat ilmu, tetap nyari inspirasi, tetap belajar walaupun di masa-masa seperti ini, dan walaupun harus hanya lewat sebatas layar seperti yang kita sekarang. Iya betul. Bicara soal talk show ataupun conference nih Mbak, menurut Mbak Nana sendiri, ketika kita ikut serta dalam talk show, se-impactful apa sih buat anak-anak muda gitu? Barangkali mereka yang belum sampai saat ini belum pernah ikut talk show nih. Impact-nya seperti apa buat mereka? Aku sih selalu merasa kesempatan untuk berdiskusi, kesempatan untuk mendengarkan orang lain, kesempatan untuk belajar pada orang lain, itu kesempatan yang mahal. Aku tuh dari dulu, dari sejak mahasiswa, selalu kebagiannya tugasnya tuh jadi seksi acara gitu. Dan selalu senang kesempatan untuk ketemu sama pembicara-pembicara dari luar, kesempatan untuk tanya, untuk tahu ceritanya, gimana sih mereka bisa dapat ide seperti ini, situasi seperti apa sih yang membuat mereka tiba-tiba tetap bisa nyoba lagi walaupun misalnya udah terpuruk gitu. Jadi kesempatan kita untuk belajar dari pengalaman hidup orang lain, dari pengetahuan orang lain, itu sesuatu yang menurutku harus dimanfaatkan. Karenanya memang di Playfest kita spesifik mengundang, seperti tadi aku bilang, banyak narasumber dari berbagai latar belakang, yang kita juga nanti memungkinkan untuk teman-teman untuk juga bisa live chat langsung sama mereka. Terus kita juga bikin ada satu ruangan namanya networking virtual, Mas Eka. Jadi nanti untuk teman-teman yang beruntung bisa ada kesempatan untuk diskusi secara private dengan narasumber yang udah kita undang gitu, supaya mereka bisa lebih intens diskusi, bisa bahkan mungkin aja bisa minta waktu untuk mentoring, bisa minta tips secara privat dan sebagainya. Jadi memang kita mau memastikan bahwa teman-teman nih yang datang ke Playfest itu akan dapat kesempatan untuk exploring lebih banyak ide. Karena menurutku sekarang tuh yang penting di hari-hari ini ya, kesempatan kita untuk menemukan ide sih. Dan gimana caranya kita dapat ide yang baru kalau kita ketemunya orang yang itu-itu aja. Gaulnya cuma sama orang yang itu-itu aja. Mainnya cuma di WhatsApp doang gitu ya.
cuma scrolling Instagram, cuma nyoba-nyoba filter. Ya gimana mau dapat ide baru kalau kamu hanya melakukan hal-hal yang monoton yang sama selalu gitu. Kuncinya untuk dapat ide baru ya kemauan kita untuk juga mencoba hal yang baru, menempatkan diri kita pada suasana yang asing. Jadi kalau biasanya kita berada dalam suasana asing tuh reaksi tubuh kita tuh juga akan berbeda. Dah, kita tuh mau ngasih itu ke teman-teman, kita mau ngasih teman-teman kesempatan untuk melihat sesuatu yang mungkin jarang bisa dilihat gitu. Kita juga nanti di bagian artnya tuh kita kan juga akan ada instalasi art. Kita sudah mengkurasi bareng sama Siasat Partikelir komunitas seni di tanah air, udah mengkurasi beberapa karya seni yang memang menarik dan unik gitu, supaya teman-teman juga lagi-lagi punya kesempatan nih untuk menikmati hal-hal yang baru. Jadi kuncinya itu sih, dapat pengalaman baru, bisa networking baru, bisa senang-senang sama teman-teman yang baru. Hal-hal baru itu dengan sendirinya akan membuat kita juga merasa baru. Itu sih. Sebelum itu Mbak, mungkin ini sudah banyak yang tanya ini. Gimana sih cara daftar atau nontonnya gitu? Nontonnya gratis Mas Eka, sama sekali nggak dipungut bayaran. Jadi karena kita sekali lagi mau sebanyak mungkin orang bisa dapat manfaat dari acara ini, cuma perlu registrasi aja. Daftarnya di www.playfest.narasi.tv untuk registrasi. Sebetulnya tanpa registrasi pada hari H pun, kalau masuk langsung ke website Narasi di playfest.narasi itu bisa langsung ikut. Cuma kelebihannya untuk yang sudah registrasi lebih dulu, itu akan ada fitur-fitur yang bisa lebih dinikmatin gitu. Jadi bisa live chat. Kalau yang langsung daftar kalau yang nggak daftar tuh langsung nonton, masih bisa nonton tapi live chatnya jadi nggak bisa ikutan. Terus kesempatan untuk dapat voucher, kita juga bagi-bagi voucher. Itu nggak akan punya kesempatan itu. Terus kesempatan untuk bisa networking atau kenalan lebih dekat dengan para narasumber yang udah kita pilih juga nggak ada. Jadi memang lebih baik untuk daftar dulu, jadi bisa menikmati pengalamannya tuh lebih lengkap. Dan cuma benar-benar daftar, nggak dipungut bayaran sama sekali, cuma ke www.playfest.narasi.tv. Mantap. Ingat ya lovers, gratis dan langsung aja daftar di playfest.narasi.tv. Dari dulu ya Mbak, penasaran kami nih, kembali lagi soal ide tadi, ketika kita ikut serta dalam talk show, kita dapat sesuatu, dapat insight gitu ya. Kalau Mbak Nana sendiri nih, punya pengalaman yang memorable nggak soal itu? Artinya pernah datang ke talk show siapa, dan kemudian terlejut untuk mengembangkan diri lebih jauh. Ada nggak yang seperti itu Mbak? Jadi kan aku sebetulnya kan terjun dan belajar dunia digital ini kan baru ya Mas Eka. Narasi itu berdiri baru 3 tahun yang lalu, startup, jadi perusahaan media rintisan digital yang baru. Dan sebelumnya kan aku bekerja jadi jurnalis TV, dan rasanya 17 tahun memang ya lumayan hatam lah kalau urusan broadcasting dan urusan TV secara udah 17 tahun. Tapi begitu aku terjun ke dunia digital, ada banyak banget hal-hal baru yang aku pelajari gitu. Hal-hal yang terus-menerus nambah nih ilmunya. Apalagi kalau kita bicara teknologi, setiap saat rasanya ada aplikasi baru, ada perkembangan di dunia digital yang baru yang membuat kita tuh harus terus belajar gitu. Dan selama 3 tahun pengalamanku untuk belajar dunia digital tuh banyak banget hal baru yang aku dapetin. Aku ingat aku pernah ikut conference di Lisbon, itu spesifik bicara soal perkembangan dunia teknologi. Dan aku sekarang senengnya karena dulu tuh biasanya aku diundang conference jadi pembicara tuh ketika masih jadi jurnalis. Kalau sekarang tuh seneng banget ada kesempatan untuk duduk, dengerin, diskusi, dan belajar, banyak nanya hal yang baru gitu. Dan itu selalu menyenangkan sih untuk denger langsung dari para pakarnya. Berarti selama 3 tahun ini semua talk show tentang dunia digital sangat-sangat menarik perhatian Mbak Nana ya berarti ya? Iya, belajar bisnis juga, gimana bikin startup, gimana jadi founder, gimana supaya nggak stres kalau misalnya banyak tantangan gitu. Jadi belajar banyak hal yang baru banget selama 3 tahun ini. Dan aku menikmati itu, dan aku kepengen ngasih kesempatan yang sama, ngasih forum dan medium yang sama buat teman-teman juga yang kira-kira juga, aduh jatuh satu ini tuh, bentar ya. Silakan Mbak. Bentar. Earphone-ku jatuh satu. Iya, dan jadi tuh aku tuh pengen banget ngasih kesempatan yang sama buat teman-teman untuk juga ngerasain pengalaman itu, Mas Eka. Ini ada yang satu yang menarik Mbak, tentang art gallery. Nanti di-play tentang art gallery. Jadi nanti pengunjung ataupun yang ikut Playfest bisa menikmati karya seni di situ. Ada pertimbangan seperti apa sih Mbak? Kenapa kemudian menghadirkan art gallery ini dalam Playfest?
kita mau ngasih sesuatu yang baru, yang lain, dan kita mau nunjukin bahwa art itu, seni itu tuh betul-betul lintas batas. Kan seolah-olah ada persepsi nih, wah yang menikmati karya seni itu, oh itu biasanya orang-orang tua tuh gitu, atau oh itu kalangan tertentu tuh yang memang seneng datangnya ke pameran-pameran. Karya seni itu hanya bisa dinikmati di museum-museum, di tempat-tempat yang formal gitu. Kalau anak muda kayaknya nggak cocok dan sebagainya. Kan dulu kan ada persepsi seperti itu. Tapi makin kesini kan kita lihat makin egaliter nih. Seni itu memang bisa dinikmati dan memang perlu oleh dinikmati semua kalangan. Kita lihat perkembangannya dalam 2 tahun terakhir, misalnya ada banyak banget art job misalnya, atau kemudian festival-festival seni yang dilakukan di Jakarta, gimana kemudian itu anak-anak muda juga mulai concern dan tertarik untuk ikut. Ada banyak banget seniman-seniman muda yang muncul, medium seninya pun sekarang beragam, bukan hanya di kanvas atau seni lukis, tapi juga beragam medium yang lain gitu. Dan kita mau anak muda juga bisa mengasah jiwa. Aku merasa tuh seni itu tuh medium yang bisa membuat kita jadi jauh lebih sensitif, jadi jauh lebih bisa merangsang imajinasi. Walaupun kita nggak paham gitu ya, tapi kalau kita ngelihat satu karya yang, aduh ini kayaknya lukisannya banyak arti ini, atau kayaknya bagus banget nih gitu. Sesederhana menikmati goresan lukisan orang aja tuh menurutku itu bisa menghangatkan hati sih. Jadi kita pengen ngasih pengalaman itu, experience itu ke teman-teman yang datang ke Playfest. Oke Mbak, menarik sekali ya Kak Lovers, bahwa dengan menikmati seni kita juga bisa mengolah rasa dan pikir kita. Itu bagus sekali untuk teman-teman saat ini, terutama anak muda ya Mbak. Kalau menurut Mbak Nana nih, bentuk kesenian apa yang sangat impactful menjangkau pengguna internet saat ini? Banyak banget ya, aku merasa karya musik tentunya ya. Dan sekarang kan kita lihat selama pandemi ada banyak banget konser-konser musik virtual. Sekali lagi memang mungkin tidak ideal, karena biasanya tuh kalau nonton musik kita ingin berada dalam atmosfer, merasakan gimana kehangatan penyanyinya dan sebagainya. Tapi sekali lagi, hidup itu pilihan guys. Masih belum bisa nonton konser beneran, mari kita nonton konser virtual. Iya nggak ideal, tapi daripada nggak sama sekali. Jadi sekali lagi, mari manfaatkan momentum yang ada dan kesempatan yang ada untuk menambah, membuat diri kita bahagia gitu. Jadi itu musik tentunya. Terus kalau aku dari dulu tuh selalu pencinta karya sastra, Mas Eka. Aku tuh pencinta kata-kata indah. Aku tuh setiap minggu tuh selalu posting minggu puisi di Instagramku. Karena aku dari dulu tuh seneng banget puisi, dan buku puisiku tuh ada satu rak di belakang tuh khusus banyak buku puisi. Dan aku merasa itu juga kata-kata indah tuh medium seni yang bisa luar biasa mengasah jiwa sih. Jadi itu 2 hal itu untuk aku, musik, karya sastra, dan tentunya ya medium-medium yang lain gitu, kayak karya lukisan, ilustrasi gitu ya, atau komik. Ada banyak banget sekarang medium yang bisa dipakai untuk orang mengekspresikan apa kegalauan atau apa isi hatinya. Oke, berkat Mbak Nana juga nih, karena secara rutin untuk mengapresiasi seni, banyak juga pengguna-pengguna internet, terutama followernya Mbak Nana ini juga turut mengapresiasi seni. Saya melihatnya seperti itu. Terima kasih ya Mbak Nana. Enggak sih, aku pencinta seni amatiran. Pokoknya aku nggak bisa pokoknya sesuatu yang menurutku indah itu yang bisa bikin kita berpikir sih, atau bikin kita merenung gitu, apapun itu. Dan mungkin beda-beda tiap orang. Untuk Mas Eka mungkin musik yang syahdu gitu. Aku nggak tahu Mas Eka biasanya apa. Kalau suka galau-galau gitu, kayaknya muka-muka Mas Eka emang agak-agak suka galau nih, aku perhatiin. Enggak ya? Enggak kok Mbak, saya orangnya ceria sekali. Iya. Tapi iya itu beda-beda sih. Medium kegalauan orang tuh beda-beda. Dan menurutku itu perlu diasah sih. Nggak apa-apa galau. Kalau nggak galau, hidup nggak asik guys. Biar makin berkembang ke depannya Mbak. Kembali lagi soal art nih, art dan juga entertainment. Ada bocoran line up-nya nggak Mbak? Ini semua kayaknya udah pada tanya. Siapa yang nanti bakal mengisi pilar art, siapa yang bakal mengisi pilar entertainment, seperti itu. Banyak banget, makanya aku udah siap-siap di laptopku, aku bacain ya. Kalau soal, jadi kalau nanti di IDS-nya di conference akan ada Exten Salim, temanku Exten, Direktur PT Indofood, terus ada Angga Dwi Masa Songko, sutradara, CEO Visinema, terus ada Kendra Paramita ini ilustrator, visual jurnalis yang suka bikin cover Tempo tuh, cover majalah Tempo kan selalu keren-keren dan unik banget ya. Nanti Kendra akan isi. Kemudian ada Mbak Meli Guslo,
songwriter, ada Jason Iskandar. Jason Iskandar ini direktur film Akhirat, A Love Story. Ada Andi Bahtiar, ada Della Dartian. Della Dartian tuh artis dan juga cast film Akhirat. Ya, terus ada voice talent Bimo Kusumo. Terus ada Didit Maulana, ada Hana Arashid, ada Nikita Dompas, ada Rio Dewanto, ada Chico Jericho, ada Dark Bolts, ada Hari Pras, ada Ronald Steven, ada Bu Siska Suwitomo yang chef culinary expert. Itu banyak banget nih. Terus kalau musiknya play stage-nya tuh nanti ada Yura Yunita, ada Pamungkas, ada 420, ada Reality Club. Terus karaokeannya nanti kita sama Diskoria sama JKT48 akan karaokean bareng di Playfest. Terus aduh aku sampai aus banyak ya. Terus creators on the ground-nya ada Lizzy Para, ada Aryo Pratomo, ada Kemal Pahlevi, ada Will Ghost, ada Alia Mas Said, ada Amel Carla, ada Laninka, ada Gemat, ada Kareka Muluk. Jadi memang kita tuh acaranya seharian dan seperti tadi aku bilang kita bikinnya tuh memang festival, kita mengikuti festival offline, nanti akan banyak area-area gitu, jadi teman-teman yang masuk ke virtual Playfest nanti bisa milih mau ikut acara yang mana, mau ikut area yang mana, dan semuanya kita atur supaya experience-nya tuh juga serasa berada di satu tempat tertentu di mana kita bisa, iya, di mana kita bisa pindah-pindah satu area untuk dapat pengalaman yang juga berbeda-beda. Ini ada satu yang menarik sebetulnya Mbak, saya ingin tanya lebih lanjut tentang networking room. Sepertinya ini belum pernah ada di festival-festival lain ya, bahkan virtual sekalipun. Apa yang mau jadi harapan narasi TV dan kemudian jadi harapan Playfest tentang networking room ini? Networking group ini memang spesifik kita bikin karena kita tahu kerap kali tuh kalau ada conference atau ada talk show, ada diskusi, nggak semua orang punya kesempatan untuk nanya lebih jauh ke speakernya. Jadi mungkin kesempatan nanyanya mungkin biasanya di akhir dan cuma sekali pertanyaan dan dijawab, sementara kita mau orang yang datang ke Playfest tuh bukan hanya cuma dapat jawaban, tapi mereka bisa diskusi intens nih sama narasumbernya. Karenanya kita bikin networking lounge, jadi itu forum yang spesifik, eksklusif kita bikin nanti untuk teman-teman yang datang ke Playfest yang register untuk bisa diskusinya lebih intens sama narasumber-narasumber yang diundang. Jadi mereka nggak cuma duduk dengerin sama kayak kita Zoom meeting yang cuma dengerin webinar biasa gitu, tapi ini benar-benar kesempatan untuk ya saling tanya, saling ngobrol sama speaker yang memang kita undang. Jadi kesempatan yang lebih memang spesifik kita bikin, dan speaker-speakernya itu juga pada semangat sih Mas Eka, mereka senang gitu karena kesempatan untuk mentoring, kesempatan untuk sharing itu juga sesuatu yang sebetulnya bukan hanya bermanfaat untuk orang yang mendengarkan dan datang, tapi juga bermanfaat untuk pembicara. Aku ngerasain sendiri sih kalau aku bisa diskusi intens sama orang tuh, itu juga aku juga dapat energi dan dapat banyak ilmu baru justru dari hasil sharing atau pertanyaan dari orang-orang. Ya, lovers itu sebuah kesempatan yang emas banget nih, karena selain bisa dengarkan sesuatu, dapat insight, kalian juga bisa berdiskusi. Sebenarnya mungkin belum bisa kita dapatkan di acara lain. Ini Mbak, untuk pelaksanaan yang tahun ketiga nih, apa yang bikin Mbak Nana deg-degan? Deg-degannya apa ya? Mungkin sebetulnya deg-degannya nih udah kita bagi-bagi sih Mas, karena kan persiapannya sekarang kan jauh lebih panjang dibandingkan dengan persiapan setahun atau 2 tahun yang lalu. Dan sesungguhnya nih Playfest yang virtual ini awalnya kita rencanain tuh bulan November, tapi terus kemudian kita undur bulan Desember karena kan ada PSBB dan sebagainya. Jadi persiapannya sih insya Allah udah mateng gitu ya. Yang deg-degannya sih cuma paling ini, kepengen lebih banyak yang datang gitu, karena rasanya sayang acaranya kita bikin udah mateng, kita udah ngundang begitu banyak orang, dan acaranya gratis, tis-tis, nggak perlu bayar, jadi deg-degannya tuh lebih kepengen, aduh ayo dong banyakin datang nonton gitu, karena sekali lagi rasanya mahal nih kesempatannya, kita udah ngundang begitu banyak narasumber, sayang kalau teman-teman nggak dapat kesempatan untuk bisa memaksimalkan Playfest dengan betul-betul fully sampai maksimal gitu. Dari Mbak Nana ada tips nggak buat teman-teman KL yang mau gabung nih? Harus nyiapin apa sih? Harus bersiap seperti apa untuk bisa menikmati Playfest ini? Apa ya, palingan siapin wifi yang kenceng. Itu siapin wifi, siapin kuota.
nggak apa-apa tahu. Ini kan acaranya udah gratis, jadi nggak apa-apa kalian beli kuota 25.000 atau berapa gitu. Hitung-hitung nih investasi jangka panjang tahu guys. Jadi jangan pelit-pelit sama kuota atau pokoknya siapin wifi. Terus kalau aku tuh biasanya kalau datang webinar atau datang acara-acara gitu tuh aku selalu ada notebook. Mana sih notebookku? Aku tunjukin ya. Jadi tuh aku biasanya aku masih old fashion guys. Jadi tuh aku masih harus nyatet hal-hal yang menurutku menarik, terus aku bikin mind map gitu. Jadi siapin itu, terus siapin cemilan, terus ajak temen. Jadi kemudian biasanya tuh kalau lagi dengerin diskusi itu seru kalau kemudian mendiskusikan apa hasil yang kita dengar pada saat acara gitu ya. Dan selebihnya sih have fun aja, datang dengan attitude atau dengan sikap gue mau belajar banyak gitu, atau gue mau senang-senang, gue mau kenalan sama orang, gue mau praktek hal yang mau apa namanya yang udah lama banget gue kepengen tapi gue nggak tahu. Jadi datang dengan sikap mental mau seru-seruan, menurutku itu udah cukup sih. Buat teman-teman yang mau meramaikan di medsos, ada tagar khusus nggak Mbak ini? Kenapa? Buat yang teman-teman mau meramaikan di media sosial mereka nih tentang Playfest, ada tagar khusus ataukah harus berkunjung kemana gitu? Kalau mau, pokoknya kalau ngerame-ngeramein, hashtagnya Playfest Narasi atau Playfest 2020 itu buat ngerame-ngeramein. Tapi kalau kalau buat datang sekali lagi tinggal ke websitenya Narasi atau enggak yang di Instagram nih pada follow itu ya Playfest Narasi, itu akun Instagramnya atau follow Narasi. Di situ tuh udah ada info lengkap tuh dari mulai line up-nya, speakernya. Dan rundown-nya nanti juga kita akan keluarin di deket-deket hari. Tapi intinya sih pokoknya karena gratis ya udah pokoknya seru-seruan aja guys, dan ajak sebanyak mungkin orang untuk bisa rame-ramean seru di Playfest ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak. Harapan apa dari Mbak Nana tentang penyelenggaraan Playfest ini, terutama untuk impact-nya terhadap masyarakat, khususnya generasi muda? Aku cuma mau bilang gini sih guys, aku cuma mau bilang bahwa ini sebentar lagi nih tahun baru. Dan aku tahu banyak yang berharap-harap dalam hati tahun baru akan situasi baru. Tapi sejujurnya ya, tahun baru itu bukan berarti ganti situasi sih. Tahun baru itu ya cuma ganti kalender tanggalan doang tahu. Yang akan mengubah situasi itu ya kita. Kita yang akan menentukan apakah 2021 itu akan lebih baik untuk kita atau enggak. Ya, kita akan tunggu gimana keadaan pandemi. Tapi selama itu belum selesai, yang bisa mempengaruhi mood kita, yang bisa mempengaruhi gimana kita menyikapi sesuatu, itu ada pada kita. Dan Narasi kepengen nih, di menjelang akhir tahun, menjelang memulai tahun yang baru, kita kepengen kasih forum, kasih wadah ke anak-anak muda untuk mempersiapkan diri, dan juga untuk punya bekal, melakukan apapun yang mereka inginkan untuk seterusnya. Karenanya, kalau mau bekal ilmu, akan ada talk show. Kalau mau bekal hati yang lebih gembira dan bahagia, ada area untuk joget-joget, nyanyi-nyanyi virtual, karaokean. Kalau untuk bekal mengasah jiwa supaya lebih halus dan supaya lebih bisa menikmati kegalauan, ada ruang seni gitu. Kalau mau bisa ngobrol, kenalan sama orang, ada networking lounge. Jadi sekali lagi, ini forum, ini medium yang memang kita bikin untuk membekali teman-teman muda nih, untuk supaya lebih siap nih 2021, dengan mudah-mudahan semangat yang baru, harapan yang baru, dan juga kesadaran yang baru bahwa apapun yang akan terjadi itu tergantung pada kita. Jadi let's just take this chance, let's just take this opportunity untuk mempersiapkan diri kita menghadapi apapun. Itu sih. Untuk lovers, pilihan ada pada kita. Dan Playfest ini bersama Mbak Nana juga akan membuka banyak kesempatan untuk kita. Sebelum tahun berganti, kita sudah bisa mempersiapkan diri lebih baik. Gitu ya Mbak ya? Yes. Terima kasih atas waktunya Mbak Nana. Sama-sama. Ingatin lagi buat lovers nih, jangan lupa untuk segera registrasi di playfest.narasi.tv karena ada banyak hal menarik di sana, baik dari sisi ide, dari sisi art dan entertainment, dan jangan lupa siapkan kuota dan koneksi yang baik pada tanggal 6 Desember nanti. Mulai dari jam berapa Mbak paginya? Mulai dari jam 1:30 siang sampai malam pokoknya, non-stop. Oke, 1:30 sampai malam, kosongkan jadwal kalian ya lovers. Terima kasih Mbak Nana atas waktunya, sudah berbagi dengan kami. Terima kasih, aku juga mau nyapa tuh banyak banget yang jauh, dari jauh-jauh yang nonton kita, dari Lombok, terus dari mana-mana. Oh ya Mbak Nana tuh slankers, iya tahu aku slankers, slank ulang tahun ke-37 loh tahun ini. Ada dari Ines, dari mana-mana. Itu banyak banget yang komen-komen dari tadi. Thank you ya guys sudah nonton. Pokoknya semuanya ditungguin tanggal 6 Desember kita seru-seruan di Playfest. Yang belum daftar segera daftar di playfest.narasi.tv. Oke, sampai bertemu di sana ya Mbak Nana. Terima kasih banyak ya Mas Eka. Salam buat teman-teman, kapan lagi ya.
Ya, sukses selalu. Playlistnya. Thank you. Assalamualaikum. Oke, lovers, jangan lupa ya, tetap pantengin Kapan Lagi juga untuk mengikuti berita-berita terbaru soal Playfest. Ada apa saja di sana, siapa yang bakal mengisi acaranya, atau mungkin tadi lupa acara daftarnya seperti apa. Tinggal tonton lagi nanti rekaman ulang wawancara ini, atau baca artikelnya di kapanlagi.com. Oke, sampai bertemu ke lovers, dan sampai bertemu lagi di acara Kapan Lagi on Air yang pastinya seru-seru dengan narasumber yang juga seru-seru juga. Ada hari Kamis juga ada lagi. Pantengin terus di Kapan Lagi. Sampai jumpa, salam sehat selalu.